Ya, welcome back di Off the Record. Dan salah satu film favorit gue sepanjang masa itu adalah Planet of the Apes. Malcolm! Tapi yang trilogi yang baru ya, bukan yang lama ya. Yang ada Caesar-nya itu, yang Rise of the Planet of the Apes, terus War of the Planet of the Apes, and then yang, gue lupa lagi 3 judul itu apa aja sih. Oh, yang satu cuma Planet of the Apes biasa ya. Gue lupa, pokoknya yang 3 itulah, yang Caesar, terus yang ada Koga di situ, pokoknya yang trilogi yang baru. Yang sutradaranya sekarang jadi sutradaranya The Batman. Nah, kemarin gue nonton lagi tuh film. Gue lupa sih di Netflix apa di HBO lagi tayang ya. Gue nonton lagi terus tiba-tiba gue jadi ada pertanyaan gitu. Kan itu film penuh dengan dendam ya. Si Koga dendam sama Caesar. Si Caesar dendam karena anaknya dibunuh sama Koga. Pokoknya itu film penuh dengan dendam lah. Caesar dendam sama manusia. Nah, gue jadi berpikir ada pertanyaan yang menarik. Sebenarnya hewan itu melakukan balas dendam apa enggak sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan di Off the Record. Hari ini gue udah ngumpulin jawaban-jawaban dari pertanyaan itu dari ahli-ahli hewan dari berbagai macam universitas. Kita akan bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Off the Record. Well, jawaban simpelnya adalah iya sih. Mereka ngelakuin balas dendam sih. Jadi kebanyakan memang primata-primata ya, yang kayak monyet-monyet, kera-kera gitu ngelakuinnya. Bahkan ada satu spesies kera yang namanya macaques. Macaques, tulisannya macaques, bacanya kalau nggak salah macaques. Ini bisa lihat mukanya kayak gini. Jadi dia juga ngelakuinnya. Uniknya, macaques ini itu balas dendamnya dia nggak langsung. Jadi dia kalau dijahatin sama kera lain yang menurut dia lebih kuat dari dirinya, maka dia balas dendamnya nggak langsung sama keranya ini, tapi balasnya ke anggota keluarga dari kera yang ngejahatin dia ini yang dirasa lebih lemah dari dia. Jadi gue nggak tahu apakah ini tuh dia licik atau dia itu penakut. Tapi yang jelas ini mirip sama manusia nggak sih? Manusia juga kayak gitu kan. Kalau lu nggak berani ngebalas dendam sama kakaknya, terus lu ngejar adiknya dia kan. Lu ngejahatinnya adiknya dia, balas dendamnya ke anggota keluarga yang lainnya kan. Dan gak cuman simpanse kera-kera ini, tapi hewan-hewan lain juga udah sering didokumentasikan kalau mereka itu membalas dendam kepada pemburu-pemburu manusia yang memburu mereka dalam situasi di mana harusnya lebih masuk akal buat mereka untuk kabur atau bersembunyi. Jadi misalnya hewannya udah terluka nih, terus dia kayak, come on man, kalau mereka ngelihat pemburu bawa pistol atau bawa panah dan mereka udah sekarat, kan lebih masuk akal kalau mereka kabur aja atau mereka ngumpet kan. Tapi mereka sering memilih untuk membalas dendam. Tapi ini
ya gimana ya, kita nggak bisa ngajak ngomong hewan kan, jadi kita nggak tahu sebenarnya alasan dibalik itu apa. Kalau manusia kan alasan balas dendamnya jelas, karena dia disakiti, jadi dia pengen menyakiti balik. Nah, sampai sekarang nggak ketahuan makanya alasannya hewan ini kayak apa. Sementara hewan-hewan yang ngelakuin balas dendam ini itu semua tipe hewan, dari hewan sosial seperti gajah, bahkan hewan yang antisosial seperti harimau itu juga ngelakuin ini. Maka sampai sekarang ya belum diketahui alasannya kenapa kok mereka ngelakuin hal itu. Dan ternyata ya, meskipun hewan ini melakukan balas dendam sama manusia, tapi bedanya hewan sama manusia adalah balas dendam yang dilakukan oleh hewan ini tuh cenderung yang langsung gitu loh. Jadi mereka ketika dijahatin, maka dalam waktu singkat mereka akan langsung membalasnya. Nah ini beda kayak manusia kan. Kalau manusia kalau gue balas dendam, itu gue habis dijahatin, terus gue mikir dulu nih plottingnya gimana, atau bahkan sebelum itu gue kayak ngerasain sakitnya dulu kan, aduh nih orang jahat banget. Dari situ baru gue kepikiran untuk balas dendam, terus baru gue menyusun planning balas dendamnya itu dengan detail. Gue mau ngelakuin ini kapan, terus gimana strateginya, siapa yang gue libatin, dan sebagainya. Nah kalau di hewan nggak ada kayak ginian, mereka ngelakuinnya ya spontan aja langsung. Walaupun seperti yang di monyetnya tadi, yang makaks itu, dia dalam waktu sekejap juga langsung oke, gue balas ke adiknya aja lah, atau gue balas ke saudaranya dia, atau balas ke anaknya dia. Tapi itu mereka langsung, nggak pakai ada plotting yang seperti itu. Nah ini juga ditemukan oleh saintis lain yang menyebutkan kalau ada yang menentang ya. Jadi sebenarnya hewan-hewan ini tuh tidak balas dendam, tapi mereka mempraktekkan apa yang disebut dengan balas budi. Jadi balas budi ini maksudnya ya soal keadilan ya. Kalau kamu ngasih aku makanan, ya aku akan ngasih kamu makanan. Kalau kamu jahatin aku, ya aku akan jahatin kamu. Kalau kamu garukin punggungku, ya aku akan garukin punggungmu. Jadi karena namanya ini balas budi, maka nggak cuma negatif aja berupa balas dendam, tapi juga ada yang positif, yaitu membantu buat ngambil makanan dan sebagainya. Bukan berarti ini balas dendam karena dendam kesumat gitu. Dia ngambil contoh yang bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada temennya dia yang melihara kucing, dan suatu waktu dia pergi keluar kota selama beberapa hari kan, kucingnya ditinggal di rumah, dan waktu dia balik-balik itu kucingnya udah ngompolin ranjangnya dia. Terus si manusia ini, si pemiliknya kucing ini ngerasa kalau wah, kucing gua balas dendam nih sama gua nih gara-gara gua tinggal pergi beberapa hari, terus dia ngompolin kasurnya gua, dia ngompolin tempat tidurnya gua. Tapi sebenarnya ini salah, karena menurut saintisnya ini, menurut profesornya ini, yang dilakukan kucing itu adalah dia stres saja dengan lingkungan yang berubah karena pemiliknya dia nggak balik kan. Jadi dia ngerasa stres dan akhirnya ngelakuin itu. Bukan berarti kucingnya ini mau balas dendam, walaupun mungkin memang ada banyak pemilik kucing yang merasa kalau kucingnya itu balas dendam ya. Karena kucing kan emang terkenal kayak gitu kan. Nah solusinya kalau lu adalah contoh pemilik kucing yang ngerasa kalau kucing lu balas dendam adalah dengan cara mempertimbangkan kondisi-kondisi apa sih yang kayaknya bakal bikin kucing lu stres, dan memastikan supaya waktu lu tinggal kucingnya itu gak stres agar dia gak ngelakuin hal itu. Dan memang ini kok jadi pembahasannya melenceng ya, bukan ngomongin soal hewan balas dendam apa enggak ya. Tapi kalau gue lihat dari ini file-file yang udah gue kumpulin, yang udah gue cari dan gue kumpulin jadi satu ini, memang rata-rata ya hewan-hewan primata sih yang ngelakuin balas dendam. Maksudnya primata itu ya yang kera-kera, monyet-monyet yang mendekati manusia gitu, yang sering ngelakuin balas dendam. So I guess antara ahli-ahli hewan ini belum melakukan penelitian ke hewan-hewan selain primata, atau memang yang paling mendekati manusia ini gue nggak tahu sih. But intinya most of them itu setuju kalau hewan melakukan balas dendam, walaupun tidak sekompleks dengan balas dendam yang dilakukan oleh manusia. Oke, itu dia off the record yang kali ini membahas tentang apakah hewan itu melakukan balas dendam.
Kalau menurutmu ini bagus atau kalau kamu suka video ini, silahkan tolong di like. Jangan lupa komen juga di bawah dan juga subscribe channel ini karena agar kamu tidak ketinggalan ya kalau ada notifikasi, kalau ada video baru. Setiap minggunya akan ada satu episode baru. Off the record akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari otak gua ini yang kadang memang suka gabut. Jadi keluar pertanyaan-pertanyaan random. So pastikan kamu do all those things. Subscribe the channel, komen di bawah, and like videonya kalau kamu suka. Kalau kamu nggak suka, ya cobalah menahan diri untuk tidak mengklik dislike ya. Udah sih, gitu aja. Hopefully you have a great weekend. I'll see you next time. Thank you and I'll see you when I see you.